Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ria. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan membahas soal tekanan dan energi kinetik gas ideal. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan mengingatkan pada masa pandemi seperti ini, jaga kesehatan dengan menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Oke, kita lanjut dengan soal yang pertama. Sebuah tangki yang volumenya 50 liter mengandung 3 mol gas monoatomik. Jika energi kinetik rata-rata yang dimiliki setiap atom gas adalah 8,2 kali 10 pangkat min 21 Joule, tentukan tekanan gas di dalam tangki. Kita tuliskan yang diketahui dari soal. Volume 50 liter kita ubah ke dalam meter kubik, kemudian mol, kemudian energi kinetik rata-rata. Yang ditanyakan adalah tekanan. Rumus tekanan P sama dengan 2/3 N eka rata-rata dibagi V sama dengan N 2/3 N dikali NA eka rata-rata dibagi V. Oke, untuk N kita perjelas dulu dengan pointer, dengan pulpen ya. Ini N jumlah partikel adalah perkalian antara mol dengan bilangan Avogadro. Oke, kita masukkan nilai-nilai yang diketahui. 2/3 dikali 3 dikali NA bilangan Avogadro dikali dengan eka rata-rata dibagi dengan volume. Selesaikan secara matematik, diperoleh angka seperti ini. Tambahkan saja dengan satuan. Nah, hasil ini yang banyak kita bisa ubah dalam bentuk notasi ilmiah. Jadi 1,97 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kubik. Ini satuannya sama ya, setara. Jadi boleh kalian tuliskan dalam bentuk Pascal satuan tekanan atau dalam Newton per meter kubik. Newton per meter persegi. Oke, kita lanjutkan soal yang kedua. Tentukan energi kinetik sebuah atom gas helium yang suhunya 27 derajat Celcius, diketahui K, konstanta Boltzmann. Kita tuliskan yang diketahui dari soal. Yang pertama ada suhu, rubah ke dalam Kelvin. Kemudian ini N ya, banyaknya ada satu, ini sebuah. Banyaknya atom. Lalu K, konstanta Boltzmann. Yang ditanyakan adalah energi kinetik. Kita tuliskan dulu dari rumus tekanan. P sama dengan 2/3 N eka rata-rata dibagi V. Eka rata-rata dikalikan dengan N adalah eka, sehingga rumus tekanan berubah menjadi P sama dengan 2/3 dikali eka per V. Oke, masukkan. Belum, kita akan mencari eka dulu ya. Eka sama dengan 3 PV per 2 sama dengan, nah di sini ada PV, kita ubah. Ini dari persamaan keadaan gas ya. 3 PV per 2 sama dengan 3 NKT per 2. Nah, kalau sudah bentuk rumus seperti ini, baru kita masukkan nilai-nilai yang diketahui dari soal. 3/2 ini N, lalu konstanta Boltzmann, lalu suhu mutlak. Kita hitung, sederhanakan, hasilnya adalah dalam notasi ilmiah 6,21 kali 10 pangkat min 21 Joule. Oke, lanjut. Mudah-mudahan bisa dipahami ya soal yang kedua. Kita akan lanjut soal yang ketiga. Sebuah tangki dengan volume 0,5 meter kubik berisi 4 mol gas helium
pada suhu 27 derajat Celcius. Tentukan tekanan dan energi kinetik total gas helium. Ini diketahui R adalah konstanta atau tetapan umum gas ya, tetapan gas. Kita tuliskan yang diketahui dari soal. Volume, lalu mol, suhu, lalu R, lalu yang ditanyakan adalah tekanan dan energi kinetik. Kita cari tekanan dulu. Rumus tekanan adalah PV. Nah, ini diambil dari persamaan umum gas ideal. PV sama dengan nRT, sehingga P sama dengan nRT per V. Masukkan N-nya 4, konstanta gas, lalu suhu mutlak, dan ini volume. Tinggal kita hitung secara matematik sehingga diperoleh P sama dengan, nah ini bentuk panjang ya, tidak dalam notasi ilmiah. N satuannya N per meter persegi. Ini kalau kamu nyatakan dalam bentuk notasi ilmiah berarti nanti 1,99 kali 10 pangkat. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi pangkat 4. 1,99 kali 10 pangkat 4. Atau boleh kamu bulatkan juga menjadi 2 kali 10 pangkat 4 Newton per meter persegi. Selanjutnya kita akan mencari EK. Kita gunakan rumus P sama dengan 2/3 NEK rata-rata dibagi V. NEK rata-rata sama dengan 3 PV per 2. Nah, ini adalah EK. Nah, EK sama dengan 3 PV per 2. Lalu PV kita rubah dengan menggunakan persamaan gas ideal ya. Kita hapus dulu yang ini. Nah, kemudian kita lanjutkan, masukkan semua informasi yang diketahui dari soal sehingga EK sama dengan 3/2. Ini bilangan, ini mol ya. Lalu ini tetapan gas dan ini suhu mutlak. Kita selesaikan secara matematik. Diperoleh seperti ini, 14, nah banyak ya, 14.965,2 Joule. Kalau kamu tulis dalam notasi ilmiah menjadi 1,5, ini 49 kita bulatkan, 1,5 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, pangkat 4. Jadi 1,5 kali 10 pangkat 4 Joule. Oke, kita lanjutkan dengan soal yang terakhir. Menghitung kecepatan efektif atau VRMS gas oksigen yang bermassa 32 gram per mol. Nah, satuan gram per mol ini adalah mR. Ya. Suhunya 27 derajat Celcius. mR 32. Nah, RMS itu singkatan dari root mean square. Kita tuliskan yang diketahui dari soal. MR ya 32. Nah, di sini 32 gram per mol. Satuan gram per mol kita rubah ke dalam kilogram per kilomol. Lalu suhu mutlak rubah ke Kelvin. Jadi pada materi TKG ini semua suhu harus kita rubah ke dalam Kelvin ya, karena suhu mutlak. Kemudian nah R di sini kita gunakan yang Joule per kilomol ya. Nah, di sini ada kaitannya dengan ini. Sehingga kenapa MR dirubah ke dalam kilogram per kilomol. R-nya kita ambil yang 8.314 Joule per kilomol Kelvin. Yang ditanya adalah VRMS. Ada 4 rumus VRMS ya. Kita pilih yang mengandung ini semua. Nah, sehingga rumus yang tepat adalah ini.
Oke, kita tuliskan rumusnya. V RMS sama dengan akar 3RT per MR. Kita masukkan informasi yang diketahui dari soal, selesaikan secara matematis, lalu sederhanakan. Sehingga hasilnya V RMS sama dengan 483,56 meter per sekon. Satuan kecepatan ya, meter per sekon. Oke, demikian sudah 4 soal yang kita bahas pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah belajar bersama dengan Bu Ria. Jangan lupa untuk subscribe dan kita akan bertemu lagi dalam pembahasan soal selanjutnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.